Silakan duduk. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Widya, dokter yang menjaga di klinik pada pagi hari ini. Dengan Bapak, atas nama siapa ya? Andi. Andi, umur berapa Pak? 25 tahun. 25 tahun. Untuk boleh saya tahu pekerjaan Bapak apa di? Karyawan. Untuk Bapak tempat tinggalnya di mana? Sendiri. Baik. Kalau boleh saya tahu keluhan Bapak datang ke klinik hari ini apa ya Pak? Nyeri di perut bagian kanan. Nyeri di kanan. Oke. Baik. Sejak kapan ya Pak? Sejak kemarin malam. Kemarin malam ya. Kemarin malam. Lalu apakah ada gejala-gejala lainnya Pak? Ada Pak, muntah, mual, demam. Demam sejak? Ya 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Baik. Untuk rasa nyerinya ini sendiri apakah bagaimana yang Bapak rasakan? Tidak ada. Tidak ada atau hirang timbul seperti itu Pak? Tidak seperti itu. Baik. Jadi saya ingin bertanya apakah ada keluhan diare? Tidak ada Pak. Tidak ada. Riwayat penyakit emah? Tidak punya. Tidak ada. Baik. Untuk mengetahui keadaan Bapak lebih lanjut, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan abdomen atau pemeriksaan perut Bapak. Yakni ada inspeksi, auskultasi, perkusi, dan palpasi. Nah, dalam pemeriksaan ini saya akan melakukan beberapa hal, yaitu menandai beberapa titik di bagian tubuh Bapak dan meminta Bapak untuk melepaskan baju Bapak. Apakah Bapak bersedia? Baik. Apabila Bapak bersedia, Bapak silakan berbaring di tempat tidur terlebih dahulu. Saya akan mencuci tangan, Bang ya. Silakan, Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pertama pada pemeriksaan abdomen ini atau pemeriksaan perut ini, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi. Di antaranya yaitu saya akan menilai beberapa variabel, yakni ada variabel kulit, umbilikus atau pusar, bentuk perut, ada tidaknya gelombang peristaltik, dan ada tidaknya pulsasi. Namun sebelum itu Bapak juga diminta untuk berbaring dalam posisi terlentang, Pak. Sebelumnya bisa dibuka bajunya, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan inspeksi, Pak. Baik, dari pemeriksaan inspeksi yang sudah saya lakukan tadi, didapatkan beberapa hasil, yakni yang pertama, kulit Bapak itu normal karena tidak terdapat tanda-tanda atau wujud dari kelainan kulit. Selain itu, di bagian perut Bapak juga tidak ada bekas luka maupun bekas operasi. Selanjutnya ada umbilikus atau bagian pusar Bapak, yaitu normal, dari letaknya juga normal atau lokasinya normal, dan tidak terdapat tanda-tanda inflamasi atau hernia. Yang ketiga yaitu bentuk perut. Bentuk perut Bapak jika dilihat itu simetris, jadi dapat dikatakan normal dan tidak ada pembesaran di organ-organ tertentu. Dan selanjutnya gelombang peristaltik.
Jika dilihat pada perut Bapak juga tidak terdapat gelombang peristaltik yang pada orang yang tidak kurus itu normal. Lalu yang kelima yaitu tidak adanya pulsasi, dan karena Bapak juga tidak kurus, ini artinya normal Pak nggih. Baik, untuk selanjutnya itu ada yang namanya pemeriksaan auskultasi. Nah, pada pemeriksaan auskultasi ini saya akan menggunakan stetoskop dan memeriksa apakah terdapat suara bising di bagian usus Bapak. Dan pemeriksaan ini dilakukan di keempat kuadran abdomen atau 4 kuadran perut Bapak, Pak nggih. Baik, permisi sebelumnya Pak. Baik Bapak, dari pemeriksaan auskultasi tadi bisa saya simpulkan yaitu suara bising dari usus Bapak ini sebanyak 8 kali per menit, di mana hal ini dikatakan normal karena rantangan untuk normal itu sendiri antara 5 sampai 34 kali per menit. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan perkusi. Pemeriksaan perkusi ini terdiri dari perkusi abdomen, perkusi hepar atau hati, dan ketok ginjal. Nah, untuk yang pertama yaitu perkusi abdomen. Perkusi abdomen ini saya akan lakukan pengetokan di keempat kuadran abdomen atau 4 kuadran perut Bapak. Baik, saya mulai Pak nih. Silakan. Baik, untuk perkusi abdomen sudah selesai. Selanjutnya adalah perkusi hepar atau perkusi pada hati Bapak. Nah, perkusi ini bertujuan untuk mengetahui ukuran dari hati Bapak itu sendiri. Nah, perkusi pada hepar ini dilakukan dengan dua kali, yaitu yang pertama dimulai dari bawah, di bagian bawah, yakni pada garis medioclavicularis bagian kanan, di bawah level umbilikus sampai ke bagian atas sampai terdengar peka. Yang kedua yaitu dari atas, yaitu dari garis medioclavicularis kanan, dari interkosta 2 sampai ke daerah yang redup. Bisa saya mulai Pak ya? Baik Pak. Selanjutnya dari bagian atas Pak ya, di bagian interkosta 2. Baik, karena sudah, jadi saya akan mengukur panjang dari batas-batas ini Pak ya. Baik, untuk panjangnya itu sendiri atau lebar dari hati Bapak atau liver spans itu yakni 8,5 cm, di mana ini dikatakan normal karena rentangan normal itu dari 5 sampai 12 cm. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengukur bagian tepi dari hati Bapak. Itu dimulai dari bagian bawah, yaitu pada media sternalis. Bagian atasnya itu sama seperti yang tadi,
Jadi tinggal disejajarkan saja Bang ya. Jadi saya akan mulai dengan perkusi di bagian mid sternalis. Baik Bapak, karena sudah saya akan lakukan pengukuran lagi Bang ya. Baik, ukuran dari tepi hati Bapak itu 4 cm. Ini juga normal karena rentangannya dari 4 sampai 8 cm. Baik, selanjutnya karena perkusi hati atau hepar sudah selesai, saya akan dilanjutkan dengan ketok ginjal. Nah, ketok ginjal ini Bapak diminta untuk posisi berdiri Bang ya, duduk. Posisi duduk. Baik, permisi Pak, bajunya mungkin bisa dinaikkan. Baik, pada perkusi ini saya akan melakukan pada perkusi atau ketok ginjal ini saya akan mengetok ginjal Bapak di bagian costovertebral angel. Jadi apabila Bapak merasakan nyeri, tolong dikatakan Pak ya. Mungkin bisa dipegang di bagian belakang Pak ya. Baik, saya akan mulai Pak ya. Apakah nyeri Bapak? Ya. Apakah nyeri? Ya. Baik, yang di bagian kiri. Apakah nyeri Bapak? Ya. Apakah nyeri? Tidak. Tidak, baik, berarti sudah Bang ya. Bapak silakan berbaling lagi. Baik, karena ketok ginjal sudah selesai, jadi pemeriksaan perkusi juga sudah selesai. Selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan palpasi. Mana palpasi ini ada palpasi ringan, palpasi hepar atau hati, palpasi limpa, palpasi ginjal, dan palpasi aorta abdominalis. Nah, pada palpasi ini Bapak diminta untuk menekuk kedua kaki Pak ya. Untuk kedua kaki agar otot perut rileks, serta Bapak diminta untuk bernapas melalui mulut. Baik, untuk itu saya akan mulai pemeriksaan Pak ya. Untuk palpasi yang pertama yaitu palpasi abdomen. Palpasi abdomen ini dilakukan di bagian tangan diletakkan di bagian perut Bapak. Tangan diletakkan di bagian perut Bapak dan dilakukan penekanan masuk ke bagian dinding perut atau dinding abdomen sedalam 1 cm. Nah, palpasi ini dilakukan di keempat kuadran. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan Bang ya. Baik, karena palpasi ringan sudah selesai, saya akan lanjutkan pada palpasi hepar, atau palpasi hati. Nah, pada palpasi ini dilakukan dengan teknik bimanual, itu menggunakan kedua tangan. Palpasi ini yakni pada bagian kiri, itu tangan kiri terletak di bawah tubuh Bapak. Tangan kiri tidak apa? Tangan kiri ini dan tangan kanan ada di bagian atas. Nah, ini dilakukan sama seperti palpasi ringan, yakni melakukan penekanan namun lebih dalam, yakni 4-5 cm. Nah, bagian tangan kiri itu dia menekan ke arah ventral atau ke arah atas, sedangkan bagian tangan kanan itu menarik ke arah dorsal. Pada palpasi ini juga Bapak diminta untuk menarik nafas dalam. Baik, tarik nafas dalam Pak. Baik, keluarkan sekali lagi Pak. Baik, lepaskan sekali lagi. Baik, jadi karena
ginjal hati Bapak tidak teraba, itu artinya normal. Baik, untuk palpasi selanjutnya yakni palpasi pada limpa. Palpasi pada limpa ini terdiri dari dua metode, yakni Schaffner dan Eckert. Nah, pada Schaffner ini dia dimulai dari bagian sias kanan, sedangkan Eckert dimulai dari bagian sias kiri. Baik, untuk itu saya mulai palpasi, Pak. Permisi, Pak. Pada palpasi ini juga saya akan meletakkan tangan kiri di bagian belakang liga lien dan tangan kanan untuk melakukan palpasi. Baik, untuk palpasi ini juga sama, Bapak diminta untuk menarik nafas dalam, Pak. Baik, bila tarik nafas, Pak, lepaskan. Baik, untuk Schaffner itu normal, dan selanjutnya itu Eckert dari sias kiri. Baik, dari kedua metode ini tidak didapatkan adanya pembesaran di bagian organ lien, itu artinya normal, Pak. Untuk selanjutnya adalah palpasi ginjal. Palpasi ginjal juga dilakukan dengan cara bimanual atau dengan kedua tangan. Nah, untuk yang pertama pemeriksaan ginjal bagian kanan, Pak. Saya akan letakkan tangan kiri di bagian belakang tubuh Bapak, di bagian belakang tubuh Bapak, dan tangan kanan di bagian atas. Tangan kiri akan mendorong ke arah ventral atau ke arah atas, dan bagian kanan mendorong ke arah dorsal. Saya akan mulai, Pak. Tarik nafas, Pak. Lepaskan sekali lagi. Baik, lepaskan. Untuk yang kedua yaitu pemeriksaan di ginjal kiri, saya akan meletakkan tangan kanan di bagian belakang, sedangkan tangan kiri di bagian atas. Baik, Bapak, turunkan sedikit, Pak. Nah, untuk ini juga sama, Bapak diharapkan untuk menarik nafas dalam. Jadi, Pak, bisa ditarik nafas, Pak. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Baik. Untuk pemeriksaan palpasi ginjal itu normal karena tidak terdapat adanya pembesaran baik itu di bagian ginjal kiri maupun ginjal kanan. Nah, untuk selanjutnya adalah palpasi aorta abdominalis. Nah, pada palpasi aorta abdominalis ini saya akan meletakkan kedua tangan saya di bagian regio epigastrium untuk mengetahui apakah terdapat gangguan atau pembesaran pada aorta abdominalis. Tarik nafas, Pak. Lepaskan sekali lagi. Lepaskan sekali lagi. Lepaskan. Baik, untuk palpasi aorta abdominalis ini tidak terasa perabaan dan tidak terdapat pembesaran di bagian aorta abdominalis, artinya ini Bapak normal, Pak. Baik, karena pemeriksaan sudah selesai, jadi Bapak bisa menutup baju lagi, dan karena pemeriksaan juga sudah selesai, Bapak silahkan duduk di tempat tadi, Pak. Dan karena saya akan menyampaikan kembali kesimpulan secara keseluruhan, Pak. Baik, Bapak, dari pemeriksaan abdomen tadi, jadi didapatkan beberapa hasil. Yang pertama yaitu
Inspeksi. Jadi pada inspeksi ini terdapat 5 variabel. Yang pertama itu kulit Bapak normal, tidak ada timbul kelainan kulit, tidak ada juga bekas luka atau bekas operasi. Selanjutnya ada umbilikus atau bagian pusar Bapak juga lokasinya normal dan tidak terdapat tanda-tanda inflamasi atau hernia. Nah, selanjutnya itu ada bentuk barut Bapak itu simetris dan tidak ada tanda-tanda pembesaran organ. Selanjutnya itu ada gelombang peristaltik, itu tidak terasa karena Bapak juga tidak kurus, jadi itu normal. Dan yang kelima itu ada pulsasi. Nah, pada pulsasi ini juga tidak terasa, tidak teraba karena Bapak juga tidak kurus, itu artinya normal, Bang. Itu untuk yang perkusi. Untuk yang auskultasi, bising usus Bapak itu sendiri terdengar sebanyak 8 kali per menit. Nah, yang artinya itu normal karena rentangannya 5-34 kali per menit. Untuk selanjutnya itu adalah perkusi. Nah, perkusi ini ada 3, yaitu perkusi abdomen dan perkusi hepar dan ada ketok ginjal. Untuk perkusi abdomen sendiri itu tidak ada kelainan. Untuk perkusi hepar atau hati itu lebar hati atau liver span Bapak itu 8,5, yang ini artinya normal. Dan yang bagian tepi itu sebesar 4 cm, ini juga normal. Pada ketok ginjal juga Bapak tidak merasakan nyeri, baik itu kiri maupun kanan. Nah, untuk selanjutnya ada bagian palpasi. Di bagian palpasi juga Bapak tidak merasakan kesakitan atau tidak merasakan nyeri, baik itu di palpasi abdomen, palpasi hepar, palpasi lien, ginjal maupun aorta abdominalis. Nah, jadi untuk keluhan Bapak mengenai nyeri itu mungkin dapat diakibatkan karena gangguan atau mungkin ada sedikit nyeri di bagian regio kanal Bapak. Nah, untuk dugaan sementara itu bisa terkena radang usus buntu atau appendicitis. Jadi untuk kepastiannya lebih lanjut, Bapak diminta atau dipersilakan untuk rujuk ke rumah sakit atau mencari dokter spesialis penyakit dalam bagian untuk mengetahui keadaan Bapak lebih lanjut. Baik, untuk keterangan dari Bapak mungkin hanya sekian. Apakah ada yang Bapak ingin tanyakan, Pak? Tidak ada. Baik, untuk itu pemeriksaan pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih, Pak.